Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Martono di channel Tutor Matika. Kali ini kita akan membahas mengenai bab induksi matematika. Mungkin dari kalian ada yang belum pernah mendengar istilah induksi matematika ya. Apa itu induksi matematika dan bagaimana penerapannya? Kalian bisa simak videonya berikut ini. Namun sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi induksi matematika ya. Baik, apa itu induksi matematika? Nah, kita ke definisinya dulu. Apa sih induksi matematika itu? Oke, jadi induksi matematika adalah cara pembuktian, ya ini salah satu cara ya, cara pembuktian kebenaran suatu pernyataan khusus menyangkut bilangan bulat. Nah, jadi ada pernyataan atau rumus nanti kita akan buktikan, yaitu dengan menggunakan induksi matematika. Kemudian untuk jenis-jenis soalnya nanti biasa yang dibahas di materi induksi matematika adalah yang pertama bentuknya deret bilangan, kemudian yang kedua adalah keterbagian, kemudian yang ketiga nanti pertidaksamaan. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian prinsip induksi matematika. Maksudnya di sini prinsip induksi matematika adalah langkah-langkahnya nanti ya untuk membuktikan suatu pernyataan itu benar atau salah apa saja. Nah, misalkan kita akan membuktikan PN ya. PN adalah suatu pernyataan dengan n bilangan bulat positif ya. Kita akan buktikan PN benar. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama ya, langkah yang pertama kita akan buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, itu langkah pembuktian dengan induksi matematika yang pertama. Jadi kita gunakan N sama dengan 1 ya, ini nanti yang disebut dengan langkah awal ya, langkah awal. Kemudian langkah yang kedua adalah kita asumsikan untuk N sama dengan K, maka PK benar ya. Jadi ini langsung kita asumsikan atau kita anggap P-nya benar untuk N sama dengan K. Nah, kemudian baru kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah ketiga karena B sudah kita, langkah yang kedua kita sudah asumsikan untuk N sama dengan K, PK-nya benar, maka kita harus bisa membuktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 juga benar. Nah, ini ada 3 langkah ya, 3 langkah dalam membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematika. Nah, yang dua ini, B dan C ini yang disebut dengan langkah induksi ya. Baik, sekarang kita ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu yang berupa deret bilangan ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 4 tambah 7 tambah 10 tambah dan seterusnya ditambah 3n plus 1 itu sama dengan setengah n kali 3n plus 5. Jadi rumus untuk menentukan jumlah dari deret ini semuanya sampai suku ke n itu adalah setengah n kali 3n plus 5. Nah, apakah benar? Apakah benar pernyataan ini atau rumus ini? Maka kita akan gunakan induksi matematika untuk membuktikannya. Oke, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ya. Apa langkah yang pertama? Oke, deretnya kita tulis dulu kembali di sini ya. 4 tambah 7 tambah 10 tambah dan seterusnya ya, sesuai di soal. Kemudian langkah yang pertama, nah kita tentukan n-nya dulu. Yang langkah pertama untuk n sama dengan 1 ya. Untuk n sama dengan 1,
Maksudnya jumlah deret sampai suku pertama saja ya. N sama dengan 1 berarti jumlah yang suku pertama saja sampai satu suku ya. Nah, maka jadinya berapa? Kalau kita lihat ini, untuk N sama dengan 1 jumlahnya ya cuma 4 saja ya, cuma 4 saja. Jadi 4, nah jumlahnya 4. Kemudian kita samakan dengan yang ini, yang ruas kanan. Tadi yang ruas kiri kan, sekarang yang ruas kanannya yaitu ya kita samakan dengan yang ruas kanan, yaitu ke rumusnya ya. Nah, kita masukkan N-nya ke sini. Betul nggak nanti sama dengan 4? Oke, kita substitusi N-nya ke ruas kanan yaitu setengah N kali 3N plus 5. Jadinya setengah kali 1 kali 3 kali 1 tambah 5. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita sederhanakan. Nah, jadinya yang ini yang dikurung 8 ya, 3 tambah 5 8, setengah kali 8 ya, ternyata 4 sama dengan 4. Ruas kiri 4, ruas kanan 4, berarti sama ya. Untuk N sama dengan 1 berarti pernyataan ini benar ya, pernyataannya benar. Jadi langkah yang pertama sudah terpenuhi, pernyataannya bernilai benar. Tapi belum tentu pernyataannya benar ya. Ya, karena ini baru N sama dengan 1. Nah, untuk membuktikannya lagi, maka kita lanjut ke langkah kedua. Yaitu kita asumsikan untuk N sama dengan K, maka nah ini perhatikan, 4 tambah 7 tambah 10 tambah dan seterusnya tambah 3K plus 1. Perhatikan di sini, yang tadinya 3N plus 1 kita ganti menjadi K. N-nya kita ganti K, ya kan? N sama dengan K. 3K plus 1. Yang ruas kanan juga jadi setengah K kali 3K plus 5. N-nya kita ganti K juga. Kita anggap ini benar ya. Kita anggap untuk N sama dengan K, pernyataan ini benar. Nah, kalau kita sudah bisa mengasumsikan bahwa untuk untuk N sama dengan K ini benar, maka kita harus bisa membuktikan langkah yang ketiga untuk N sama dengan K plus 1 ya. Sekarang langkah ketiga, K plus 1 juga harus benar ya. Oke, kita tulis dulu langkah yang kedua tadi ya. Langkah kedua supaya lebih jelas, yaitu asumsikan untuk N sama dengan K, maka 4 tambah 7 tambah 10 dan seterusnya tambah 3K plus 1, maka hasilnya adalah setengah K kali 3K plus 5, itu benar. Oke, sekarang yang ketiga tadi sesuai dengan yang di langkah-langkah di prinsip induksi matematika tadi, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, untuk N sama dengan K plus 1 gimana jadinya deretnya? Nah, ini ya. 4 tambah 7 tambah 10 tambah dan terusnya tambah 3K plus 1. Nah, ini kalau kita lihat ini langkah yang kedua ya, sampai N sama dengan K. K sampai 3 plus 1 ya. Nah, bagaimana kalau N-nya sama dengan K plus 1? Ya, tinggal kita tambah satu suku lagi ya. Kita tambah satu suku lagi, yaitu N-nya yang tadi 3N yang ini kita ganti K plus 1, sehingga jadi plus 3 kali K plus 1 plus 1. Nah, gini ya. Oke, jadi untuk N sama dengan K plus 1, maka deretnya menjadi seperti ini sampai dengan 3 kali K plus 1 plus 1. Nah, ini nanti kita harus bisa menunjukkan hasilnya kayak gimana hasilnya supaya langkah ketiga ini benar atau pernyataannya ini bernilai benar. Nah, hasilnya polanya harus seperti ini. Harus seperti di soal, setengah N kali 3N plus 5. Nah ya, polanya harus seperti ini. Nah, caranya kita jabarkan dulu. Kita jabarkan yang hasil penjumlahan ini. Nah, kalau kita lihat dari 4 tambah 7 sampai 3K plus 1, itu hasilnya berapa? Lihat langkah kedua, langkah ke yang B ya. Berapa hasilnya? Yaitu ini ya. Nah, itu hasilnya setengah K kali 3K plus 5. Kita taruh di sini. Nah, setengah K kali 3K plus 5. Kemudian kita lanjutkan ditambah dengan suku yang terakhir
Yaitu kalau kita langsung kali ini 3K plus 3 plus 1. Jadinya 3K plus 4 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Nah, ini kita kali setengah K kali 3K itu 3 per 2K kuadrat, tambah setengah K kali 5, 5 per 2K, ditambah lagi dengan yang ini ya, plus 3K plus 5. Kita sederhanakan lagi sekarang. Nah, sederhanakan lagi 3 per 2K kuadrat tambah 11 per 2K tambah 4 ya. Selanjutnya gimana nih setelah ini? Nah, cara gampangnya kita lihat polanya. Di pola yang awal yaitu ada setengah. Nah, gimana supaya muncul setengah nih? Kebetulan ini ada per 2 per 2 kan. Nah, kita keluarkan setengahnya ya. Kita keluarkan setengah. Kita faktorkan. Maka yang 3 per 2K kuadrat dikeluarin setengah tinggal 3K kuadrat gitu ya. Yang 11 per 2K dikeluarkan setengah, jadi di sini plus 11K. Plus 4 dikeluarkan setengah. Nah, setengah kali berapa yang hasilnya 4? Ya, 8 ya. Berarti kalau dikeluarin setengahnya jadi 8. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita lanjut di sini. Ini kan bentuknya adalah bentuk kayak bentuk persamaan kuadrat ya. Maka kita coba faktorkan. Sekarang kita coba faktorkan. Faktornya berapa? Nah, kalau kalian sudah menguasai persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, kalian pasti bisa memfaktorkan bentuk ini ya. Ini faktornya setengah kali 3K plus 8 kali K plus 1. Sampai di sini apakah sudah sama polanya sama ini? Ternyata belum ya, ternyata belum. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa membuat polanya sama? Setengah N kali 3N plus 5. Tinggal N-nya kita ganti dengan K plus 1 ya. Karena di langkah ketiga ini N-nya K plus 1. Nah, setelah kita, ini kan faktornya sudah jadi, yang K plus 1-nya sudah ada, kita tukar saja. Sifat komutatif kan berlaku pada perkalian ya. Di setengah kali K plus 1 bawa ke depan. Nah, yang 3K plus 8, yang 3K plus 8 kan bisa kita sederhanakan bentuknya seperti ini ya, supaya sama 3N plus 5. Nah, berarti di sini 3 kali K plus 1 plus 5. Nah, sekarang apakah polanya sudah sama? Kita lihat ya, polanya sudah sama. Setengah N, setengah K plus 1 ya, 3N plus 5 ya, 3 kali K plus 1 plus 5. Nah, kalau kita lihat polanya, nah polanya sudah sama. Kalau polanya sudah sama untuk N sama dengan K plus 1, maka terbukti bahwa ini pernyataan ini 4 tambah 7 tambah 10 dan seterusnya ditambah 3N plus 1 sama dengan setengah kali N kali 3N plus 5 ya. Nah, ini cara membuktikan dengan induksi matematika untuk soal yang bertipe deret bilangan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya, yang bentuknya keterbagian. Oke, gimana bentuk soalnya? Kita lihat. Misalkan ini ya. Soalnya buktikan dengan induksi matematika bahwa 5 pangkat N min 1 habis dibagi oleh 4 untuk setiap N bilangan bulat positif ya. Jadi setiap N bilangan bulat positif berarti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, kalau dimasukkan ke sini ke 5 pangkat ini kemudian dikurang 1 pasti selalu habis dibagi 4. Itu maksudnya. Nah, kita akan buktikan apakah pernyataan ini benar atau salah ya, yaitu dengan menggunakan induksi matematika. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Kita lihat langkah yang pertama sama ya. Kita gunakan N sama dengan 1 dulu ya. Baik, untuk N sama dengan 1, maka yang tadi yang 5 pangkat N min 1, kalau kita masukkan 1 ke N-nya maka jadi berapa? 5 pangkat 1 min 1 sama dengan berapa? Sama dengan 4 ternyata ya. Hasilnya 4. Apakah ini habis dibagi 4? Ya, pasti ya. 4 habis dibagi 4. Nah, untuk pernyataan 1 benar ya. Ternyata 5 pangkat N min 1 ini habis dibagi 4.
Kalau pernyataan satu benar, langkah ke satu benar, maka baru kita lanjutkan ke langkah kedua. Kita asumsikan untuk N sama dengan K. Nah, untuk N sama dengan K, maka 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4. Ya. Ini asumsi kita di langkah yang kedua. Kita anggap bahwa kalau N sama dengan K, maka 5 pangkat K, ya, N-nya diganti K ya. 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kalau sudah kita asumsikan untuk N sama dengan K, maka kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1 juga habis dibagi 4 nanti ya. Kalau N sama dengan K plus 1 berarti jadi 5 pangkat K plus 1 min 1 habis dibagi 4. Gimana selanjutnya? Nah, kita lanjutkan di sini. Sekarang kita jabarkan yang tadi 5 pangkat K plus 1 min 1-nya ya. Kita jabarkan. Nah, dengan tetap memperhatikan langkah yang kedua tadi ya, 5 pangkat K min 1, karena akan kita gunakan lagi di sini. Oke, kita jabarkan. Nah, 5 pangkat K plus 1 kita pecah dulu ya, kita pecah dulu. 5 pangkat K plus 1 itu artinya 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1, nah, kan, karena pangkatnya ditambah, dikurang 1. Nah, kemudian nih kita taruh 5-nya di depan biar lebih gampang ya. 5 kali 5 pangkat K min 1. Nah, selanjutnya gimana nih? Selanjutnya habis ini kita coba pecah angka 5-nya ini berapa tambah berapa gitu ya. Tentu kita perhatikan ini ya. Habis dibagi berapa? Habis dibagi 4. Nah, kita cari 4 atau kelipatan 4 ya. Ternyata 5 itu kita bisa pecah menjadi 4 tambah 1 ya. 5 itu 4 tambah 1 kali 5 pangkat K min 1 ya. Oke, selanjutnya kita coba jabarkan. Nah, ini kalau kita kali 4 kali 5 pangkat K, 4 kali 5 pangkat K tambah 5 pangkat K ya. 5 pangkat K kali 1 ini min 1. Nah, sampai sini apakah sudah terlihat bahwa ini habis dibagi 4? Kita coba ya. Nah, kita perhatikan yang suku yang pertama, 4 kali 5 pangkat K. Ini pasti habis dibagi 4 ya. Kenapa? Karena perkalian 4 ini ya. 5 pangkat K memang kita tidak tahu habis dibagi 4 atau enggak. Tapi karena dikali sama 4 atau kelipatan 4, nah, maka yang ini pasti habis dibagi 4 karena dikali 4. Kemudian suku yang ini 5 pangkat K min 1 apakah habis dibagi 4? Ya. Dan jawabannya iya, habis dibagi 4. Loh, dari mana taunya? Nah, lihat langkah ke B, langkah yang kedua tadi, bahwa untuk N sama dengan K maka 5 pangkat K min 1 ini habis dibagi 4 ya. Makanya ketika kita sampai di sini, oh 5 pangkat K min 1 ini, lihat langkah B, oh habis dibagi 4. Dari situ kesimpulannya. Nah, sehingga karena ini dua-duanya habis dibagi 4, maka pernyataan yang di soal ini terbukti ya. Oke, nah ini contoh soal yang keterbagian. Nah, ini cara satu ya. Ini cara satu untuk yang keterbagian, cara yang pertama. Adapun cara keduanya bagaimana? Ada cara keduanya. Ya, kita lihat. Ya, cara keduanya. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1 itu sama ya untuk langkah yang A. Jadi kita ambil dari langkah kedua ya. Asumsikan untuk N sama dengan K, maka 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4. Nah, karena habis dibagi 4, kita buat seperti ini ya, bahwa 5 pangkat K min 1 ini sama dengan 4A ya. Karena habis dibagi 4 ya 4A. Kalau habis dibagi 3 ya kita buat menjadi 3A gitu ya. Artinya kelipatan 4. Kita lanjut. Nah, lanjut ke yang C. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka 5 pangkat K plus 1 min 1 habis dibagi 4. Oke, kita jabarkan sekarang yang 5 pangkat K plus 1 min 1 ya. Kita apakan nih.
Nah, sama seperti tadi kita jabarkan dulu, kita pecah ya. Jadinya 5 kali 5 pangkat K min 1. Selanjutnya, nah 5 ini kita kalikan dengan yang ini ya, yang di langkah B. Nah, langsung langkah B kita masukkan di sini. Tapi nanti otomatis hasilnya akan beda ya. Beda sama yang atas ini ya. Beda hasilnya. Nah, nanti ditambah berapa supaya hasilnya tetap seperti yang di sebelumnya, supaya tidak berubah nilainya ya. Kalau kita lihat hasil perkalian dari ini 5 kali 5 pangkat K min 1 ini ya, 5 kali 5 pangkat K ini udah sesuai, cuman di sini min 5, sementara hasil yang tadi min 1. Nah, supaya hasilnya tetap min 1, berarti di sini tambah berapa? Nah, min 5 tambah berapa? Hasilnya min 1. Berarti ditambah 4 ya, ditambah 4. Nah, selanjutnya kita bikin seperti ini. Nah, tadi kan 5 pangkat K min 1-nya di langkah yang B itu 4A. Kita ganti menjadi 4A ya, sama dengan 5 kali 4A. Ini kita turunkan lagi plus 4. Jadi sesuai ini ya. Nah, apakah sampai sini apakah terlihat dia habis dibagi 4? Kelihatannya iya ya. Nah, kalau kita lihat ini 5 kali 4A ya, karena perkalian dengan kelipatan 4 ini pasti habis dibagi 4. Begitu juga ini 4 pasti habis dibagi 4. Nah, karena semuanya habis dibagi 4, maka terbukti ya pernyataan di soal ini benar ya. Nah, itu. Oke, itu beberapa contoh soal ya untuk yang deret bilangan dan keterbagian ya. Nah, ini soal yang untuk keterbagian masih sederhana. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas untuk soal-soal lanjutannya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya langkah-langkah penyelesaian yang tadi. Nah, supaya untuk menguji pemahaman kalian bisa kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Nah, ini silakan dicoba. Yang pertama deret bilangan ya, sesuai contoh yang pertama tadi. Yang kedua keterbagian. Oke, silakan dicoba ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan pada video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk soal-soal lanjutan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.